Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat semuanya, selamat datang kembali di channel Media OPS. Nah, pada video tutorial kali ini saya akan menjelaskan tentang aplikasi Microsoft Word. Yaitu untuk yang pertama kita akan belajar bagaimana cara memulai aplikasi Microsoft Word ini dan bagian-bagian jendela dari aplikasi Microsoft Word 2019. Nah, oke, kita langsung saja buka Microsoft Word-nya. Nah, pada saat kita pertama kali membuka aplikasi Microsoft Word, nah start screen Microsoft Word 2019 yaitu seperti ini. Nah, di sini ada menu Home, New untuk membuat dokumen baru, dan Open untuk membuka dokumen yang sudah ada di komputer kita. Nah, sedangkan di sini ada More Template. Nah, More Template ini kalau kita klik, nah di sini kita akan disediakan dengan template-template yang sudah disediakan oleh aplikasi Microsoft Word. Oke, kita langsung saja pilih blank dokumen, yaitu untuk membuat dokumen yang baru. Nah, ini adalah tampilan jendela Microsoft Word 2019. Oke, saya akan jelaskan bagian-bagian yang ada dalam Microsoft Word 2019 ini. Nah, yang pertama di sini ada yang dinamakan dengan Quick Access Toolbar. Nah, bagian ini dilengkapi dengan tombol-tombol perintah yang sering kita gunakan. Dan tombol-tombol ini bisa disesuaikan dengan kebutuhan kita atau dikostumisasi. Nah, misalkan kalau kita ingin menambahkan Quick Access Toolbar, di sini kita tinggal klik saja panah kecil di sebelah kanan Quick Access Toolbar. Nah, di Customize Quick Access Toolbar di sini kita bisa menambahkan dan mengurangi icon-icon di dalam Quick Access Toolbar. Nah, misalkan kalau kita sering membuka dokumen, kita tambahkan saja Open. Nah, sekarang menu Open sudah ada di Quick Access Toolbar. Lalu misalkan kita tambahkan untuk mencetak dokumen secara cepat, yaitu Quick Print. Nah, jadi sudah nambah lagi Quick Print. Nah, untuk mengurangi atau menghilangkan icon-icon yang ada di dalam Quick Access Toolbar, kita tinggal klik lagi Customize Quick Access Toolbar-nya atau panah kecil yang ada di sebelah kanannya. Lalu kita klik lagi, misalkan Open kita hilangkan, kita klik lagi Open. Nah, Quick Print-nya juga kita hilangkan. Nah, yang kedua, bagian dari jendela Microsoft Word 2019 ini, di sini ada tulisan dokumen 1 strip Word. Nah, ini dinamakan dengan title bar. Nah, bagian ini merupakan baris yang berisi nama dokumen atau judul dokumen yang sedang dikerjakan atau sedang dibuka di dalam aplikasi Microsoft Word. Nah, selanjutnya di sini ada menu file. Nah, menu file ini berisikan perintah-perintah dasar daripada Microsoft Word, seperti ada info, save untuk menyimpan, save as untuk menyimpan dengan nama lain, print, share, export, close, dan lain-lain. Oke, kita kembalikan lagi. Nah, selanjutnya di sini ada yang dinamakan dengan menu bar. Nah, menu bar ini adalah baris tab atau menu yang berisi judul-judul yang tersusun secara horizontal. Menu bar ini adalah sebaris menu yang isinya untuk mengatur teks, tab, image, dan objek lainnya. Nah, di sini di menu bar di sini terdiri dari tab Home, Insert, Draw, Design, Layout, Referensi, Mailing, Review, View, dan Help. Nah, ini dinamakan dengan menu bar. Nah, terus di bawah menu bar ini yang ada grup ikon-ikon kecil seperti ada grup clipboard, font, paragraph, style, editing. Nah, ini dinamakan dengan ribbon.
Nah, ribbon ini berisi daftar menu yang dapat kita gunakan, di mana menu ini mempunyai submenu sesuai dengan fungsi dari menu induknya. Misalkan di sini di insert itu ribbonnya akan beda dengan menu home. Nah, ribbon juga dapat didefinisikan sebagai kumpulan menu bar yang memiliki tombol-tombol perintah Microsoft Word dan dikelompokkan sedemikian rupa berdasarkan fungsi masing-masing. Nah, ini tidak lain adalah untuk memudahkan penggunanya. Fungsinya adalah untuk mengelompokkan fitur-fitur Microsoft Word yang kemudian ditampilkan secara teratur supaya mudah diakses. Nah, itu yang dinamakan dengan ribbon. Selanjutnya di bawah ribbon di sini ada yang seperti penggaris. Nah, ini dinamakan dengan ruler. Nah, ruler di dalam Microsoft Word ini ada horizontal ruler dan vertical ruler. Nah, ruler ini adalah fitur pengukur halaman yang berfungsi untuk mengatur tata letak halaman, baik itu teks maupun objek. Dengan memanfaatkan fitur ini, kita dengan mudah bisa mengetahui dan mengatur batas halaman, tabulasi, jarak teks dengan tepi halaman maupun objek lainnya. Nah, ruler ini bisa kita tampilkan atau sembunyikan dengan cara mengklik menu view. Nah, lalu di sini checklistnya kita hilangkan. Nah, maka rulernya akan hilang. Nah, kalau ingin menampilkannya lagi, kita checklist lagi rulernya, maka si ruler ini akan tampil kembali. Nah, selanjutnya yang ada ini tombol yang kedap-kedip ini dinamakan dengan kursor. Nah, kursor ini berfungsi untuk menunjukkan posisi pengetikan. Misalkan kita ketik latihan. Nah, maka si tulisan ini akan keluar dari kursor ini. Dan apabila kita ingin mengedit sebuah teks, maka kursor tersebut harus kita pindahkan dahulu ke posisi teks yang akan diedit atau dirubah. Contohnya, misalkan kalau latihan di sini kita hilangkan A-nya, nah maka si kursor ini harus kita pindahkan dulu ke posisi A-nya, lalu kita hapus. Atau mau kita tambah, kita tinggal tambahkan lagi. Nah, untuk memindahkan ke akhir kita klik lagi. Nah, itu dinamakan dengan kursor. Selanjutnya di sini ada kertas putih di dalam Microsoft Word ini dinamakan dengan dokumen area, yaitu lembar kerja Microsoft Word, tempat di mana kita bisa membuat konten sebuah dokumen sesuai dengan kebutuhan kita. Nah, di bawah dokumen area di sini, di letaknya paling bawah, ini ada yang dinamakan dengan status bar. Nah, bagian ini berfungsi untuk menampilkan informasi secara real time mengenai perintah yang sedang aktif pada dokumen yang sedang kita buka. Nah, informasi yang dapat ditampilkan di status bar ini antara lain yaitu satu, misalkan di sini ada current page number, yaitu halaman. Nah, halaman di sini misalkan ini ada page 1 of 1, menunjukkan bahwa si kursor ini berada di halaman 1 dari satu halaman. Nah, kalau misalkan kita enter sampai halaman kedua, nah maka ini akan rubah halamannya menjadi 2. Nah, kalau kursornya kita pindahkan ke halaman 1, maka statusnya akan berubah menjadi page 1 of 2. Artinya si kursor ini berada di halaman 1 dari 2 halaman. Terus yang kedua di sini ada word. Nah, ini menunjukkan jumlah kata yang ada pada dokumen. Nah, di sini ada tulisan 1 word atau 1 kata. Nah, karena di dalam dokumen ini hanya ada 1 kata. Misalkan kalau kita tambahkan katanya, misalkan word. Nah, maka ini akan langsung otomatis menambah menjadi 3 kata. Nah, terus ini yang ada tulisan English United States-nya. Nah, ini adalah bahasa
yang sedang kita gunakan dalam pengetikan Microsoft Word ini. Untuk merubahnya kita tinggal klik saja, lalu misalkan kita rubah ke Indonesia lalu oke. Nah, selanjutnya di sini ada tombol kecil, ini adalah tombol record makro. Nah, ini kalau kita klik maka dia akan muncul jendela record makro. Nah, ini artinya untuk merekam perintah-perintah sehingga menjadi perintah sederhana atau dinamakan dengan makro. Oke, kita cancel saja. Nah, selanjutnya bagian dari jendela Microsoft Word di sini ini ada yang dinamakan dengan tab view. Yang pertama ada read mode. Nah, read mode ini adalah mode untuk menampilkan halaman dokumen menjadi satu tampilan. Misalkan kita klik read modenya. Nah, maka ini menjadi tampilannya seperti ini, menjadi 2 lembar atau mode baca ya. Nah, untuk ke kanan kita tinggal klik aja panahnya di sini, tinggal klik saja panahnya di sini. Oke, kita kembalikan lagi ke print layout. Nah, ini print layout view. Nah, print layout di sini berfungsi untuk menunjukkan ukuran yang sebenarnya dari dokumen dan menampilkan tata letak halaman sehingga memudahkan ketika dokumen hendak dicetak atau di print. Nah, selanjutnya yang bagian yang ketiga adalah web layout. Nah, apabila web layout diklik maka tampilan web layout akan seperti ini. Nah, ini adalah menampilkan halaman dokumen seperti tampilan pada website. Halaman dokumen akan nampak melebar jika memilih tampilan ini. Oke, kita klik lagi tampilan print layoutnya. Nah, selanjutnya di sini ada slider zoom. Nah, slider zoom di sini artinya untuk mengecilkan atau membesarkan tampilan halaman dokumen sesuai dengan yang kita inginkan, yaitu dengan cara mengklik zoom out atau tanda minus atau tanda plus. Nah, seperti ini. Itu atau dengan cara menggeser slidernya. Nah, itu artinya untuk memperbesar atau memperkecil tampilan jendela Microsoft Word. Nah, atau kita bisa langsung mengklik tombol persentase. Nah, jadi kita cukup memilih persentase yang kita inginkan atau mengetiknya di sini misalkan 90%. Nah, maka tampilannya akan menjadi 90%. Nah, selanjutnya bagian Microsoft Word di sini ini ada scroll yang bisa digeser ke atas sama ke bawah. Ini dinamakan dengan vertical scroll bar atau scroll bar. Nah, scroll bar di dalam aplikasi Microsoft Word di sini ada dua, ada yang dinamakan dengan vertical scroll bar dan horizontal. Nah, yang horizontal di sini tidak muncul apabila dokumennya tidak memerlukan dari horizontal scroll bar di sini. Nah, apabila horizontal scroll bar di sini ingin muncul, coba kita besarkan saja dokumennya. Nah, maka vertical scroll bar-nya akan muncul secara otomatis. Oke, kita kecilkan lagi ke 100%. Nah, terus bagian yang paling atas di sini yang pertama ada ribbon display option. Nah, di sini ada 3 pilihan. Yang pertama ada auto hide ribbon, artinya untuk menampilkan atau menyembunyikan ribbon secara otomatis. Coba kita klik. Nah, maka ribbon akan tersembunyi secara otomatis. Apabila kita bawa mouse-nya ke atas lalu kita klik, maka dia akan muncul secara otomatis. Nah, yang kedua ini adalah show tab. Nah, show tab di sini artinya dia akan memunculkan tabulasi menu barnya saja. Nah, tidak memunculkan ribbon. Nah, untuk memunculkan semuanya kita pilih saja show tab and comment atau ribbon ya. Nah, selanjutnya di
di sini ada 3 tombol. Nah, di setiap aplikasi bawaan Windows biasanya 3 tombol ini selalu ada ya. Yang pertama ada tombol minimize, yang kedua tombol restore down atau maximize and restore, yang ketiga tombol close. Nah, tombol minimize di sini artinya untuk meminimize jendela aplikasi Microsoft Word. Nah, jadi kalau kita klik yang minimize, maka si jendela Microsoft Word ini akan berubah menjadi icon kecil yang ada di taskbar. Oke, kita klik lagi. Nah, yang kedua adalah tombol restore down atau maximize and restore. Nah, kalau kita klik, maka si jendela Microsoft Word ini akan mengecil. Nah, terus bisa kita geser, bisa kita kecilkan atau kita besarkan sesuai dengan kebutuhan kita. Nah, kalau kita klik yang tombol maximize-nya, maka dia akan kembali ke posisi semula atau membesarkan jendelanya lagi. Nah, kalau tombol close di sini artinya untuk menutup aplikasi dari Microsoft Word. Oh ya, satu lagi lupa, ini ada yang dinamakan dengan search atau ada tulisan tell me what you want to do. Nah, ini tombol pencari ini berfungsi untuk mencari menu yang kita butuhkan dengan cepat. Misalkan kalau kita ingin menyisipkan gambar, kita tinggal tuliskan saja insert picture. Nah, maka dia akan langsung masuk ke folder picture. Oke, kita cancel saja. Nah, itu adalah bagian-bagian dari aplikasi Microsoft Word. Itu saja video tutorial kali ini. Semoga bisa bermanfaat untuk sahabat semuanya. Sampai jumpa di video tutorial berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.